Lo sadar nggak sih, sampai detik ini, setidaknya di saat video ini dibuat, The Dark Knight karya Christopher Nolan ini masih menjadi satu-satunya film superhero yang bertengger tuh di peringkat ketiga IMDb. What? Waduh, kok bisa gitu bang? Bareng gua Tama, di video ini kita akan bareng-bareng cari tahu. Dan seperti biasa, gue jamin ketika lo selesai nonton video ini, lo akan jadi lebih ngerti. Dari pertanyaan, kenapa The Dark Knight dianggap masterpiece sepanjang masa? Ini adalah cuplikan dari film Superman the Movie tahun 1978 karya Richard Donner, membawa penonton untuk pertama kalinya bahwa a man can fly. Film ini dianggap sebagai awal era sinema superhero modern, menciptakan persepsi genre superhero, yaitu sebagai sarana escapism, yaitu pelarian dari kenyataan yang mungkin pahit, sebagai hiburan, kadang untuk anak-anak, atau penggemar komik. Karena cerita yang disajikan itu biasanya tuh nggak lebih dari pahlawan baik versus penjahat. Konflik moralnya simple. Let us save the world. Dan endingnya itu selalu positif, penuh harapan, dan akhir yang konklusif. Jadi nggak menimbulkan ambiguitas gitu. Sampai di tahun 2008, The Dark Knight merevolusi persepsi genre superhero yang selama bertahun-tahun sudah menjadi standar dan formula film superhero. Film terakhir live action Batman sebelum trilogi Nolan itu adalah Batman and Robin tahun 1997 karya Joel Schumacher. Di film itu kita masih akan lihat tuh template dari film superhero yang sama. Bahkan di seri pertamanya trilogi The Dark Knight, Batman Begins tahun 2005, meskipun sudah jauh lebih dewasa dibanding film superhero sebelumnya, masih dalam wilayah persepsi umum film superhero pada saat itu, yaitu masih pakai struktur klasik origin story hero yang dimulai dari trauma, latihan, misi, musuh utama, dan diakhiri dengan kemenangan. Baru nih, di seri keduanya, The Dark Knight, ini bukan sekedar film superhero versus supervillain, tapi sebuah eksplorasi karakter dan perang filosofis. Di film ini, kita diperlihatkan Bruce Wayne yang mulai mempertanyakan perannya sebagai Batman di kota Gotham. Bruce yang adalah seorang The Dark Knight itu merasa perannya sebagai pelindung kota Gotham itu sudah bisa digantikan oleh sang District Attorney, The White Knight, Harvey Dent. Your Honor, I'm not done. Juga memang ada keinginan dari dalam dirinya untuk berhenti menjadi Batman agar ia bisa menjalani kehidupan normalnya bersama Rachel, yang merupakan cinta masa kecilnya. Di saat yang bersamaan, di masa kini, Rachel justru lagi malah deket tuh sama Harvey Dent. Harvey Dent di film ini itu digambarkan sebagai antitesis dari Batman. Harvey disebut sebagai White Knight, seorang penegak hukum yang beroperasi secara legal, transparan, dan di siang hari. Dia dipercaya dan dikagumi oleh rakyat. Harvey is that hero. He locked up half of the city's criminals, and he did it without wearing a mask. Gotham needs a hero with a face. Sedangkan Batman adalah Dark Knight, bekerja dalam bayangan di malam hari, beroperasi di luar hukum, dan menyembunyikan identitasnya. Harvey percaya sistem hukum itu bisa bekerja kalau dipimpin oleh orang baik. Sebaliknya, Batman percaya udah terlalu korup untuk diperbaiki dari dalam. Itu buat dia milih untuk melanggar hukum demi hasil yang lebih besar. Setidaknya menurut dia. Nah, dinamika ini menjadi jauh lebih menarik ketika sang simbol kehancuran, The Agent of Chaos, Joker, muncul dan mengakibatkan kekacauan di seluruh kota. Dari mulai menghabisi orang-orang penting di Gotham, sampai ngebom rumah sakit. Tim dalam esainya menginterpretasikan Joker ini adalah gabungan dari beberapa karakteristik. Di antaranya ada eksistensialis, nihilistik, anarkis, dan sosiopat. Joker meyakini bahwa manusia akan menunjukkan sifat aslinya ketika tatanan sosial runtuh. Bagi Joker, kekacauan adalah passion dia. Segala kegilaan yang dilakukan hanya untuk membuktikan yang ia yakini. Coba nih, lihat adegan saat dia membakar tumpukan uang dan menghabisi Mr. Lau. Ia menunjukkan bahwa uang dan kekuasaan hanyalah ilusi. Lalu saat Joker menghadapkan Batman pada sebuah dilema antara menyelamatkan Rachel, representasi cinta personalnya, atau Harvey, simbol harapan kota Gotham. Joker membuktikan ke Batman bahwa rasa sayang dan moral tidak bisa menyelamatkan keduanya.
Puncak dari eksperimennya adalah saat kejatuhan Harvey Dent dengan merusak jiwa sang White Knight menjadi sosok bengis bernama Two-Face. Di titik ini, Joker kembali berhasil membuktikan bahwa sosok paling idealis dan bersih pun memiliki titik hancur. Joker menganggap kehadiran Batman ini adalah simbol dari keteraturan, dan Harvey simbol dari keadilan. Sehingga mereka harus dihancurkan demi membuktikan keyakinan Joker bahwa nggak ada yang benar-benar suci di dalam masyarakat. Now we're talking. Nah, perkembangan karakter kayak gitu tuh yang jarang muncul di film-film bergenre superhero modern. The Dark Knight dianggap masterpiece bukan karena membawa cerita yang kelam, tapi merevolusi persepsi film superhero dengan cerita yang kelam. Well, the complexity in Chris Nolan's movies are in the story. Perkenalkan Wally Pfister, sinematografer di film The Dark Knight ini. Pfister ini sudah seringkali berkolaborasi dengan Nolan, dan film-film kayak Memento, Insomnia, The Prestige, Inception, dan The Dark Knight Trilogy ini merupakan buah karya mereka. Selain dari sisi karakterisasi dan cerita, The Dark Knight merevolusi dari sisi teknis. Mereka berambisi menciptakan kota Gotham yang realistis. Pemilihan kota Chicago juga dilakukan demi menggambarkan kota Gotham yang believable. Syuting langsung di sana, tanpa set-set buatan. Nah, demi menangkap skala dan kemegahan kota Gotham itu, Nolan menggunakan kamera IMAX untuk menangkap beberapa adegan penting, seperti lanskap kota Gotham dan dinamika di dalamnya. Yang mana inovasi seperti ini yang belum pernah dicapai oleh film superhero sebelumnya. Apa sih spesialnya IMAX ini? Nah, jadi kamera IMAX ini itu bisa merekam dengan resolusi sebesar 65 mili. Ukuran frame yang besar itu bikin kita sebagai penonton tuh nggak cuma nonton, tapi masuk ke dunia yang ditawarkan oleh filmnya. Nah, terus kamera ini tuh menggunakan film analog. Jadi hasil gambarnya itu juga punya tekstur yang organik. Dan grain-nya itu menambah nuansa sinematik yang sulit ditiru secara digital. Walaupun efek sampingnya, kamera ini tuh jadi gede banget dan berisik banget. Dan yang udah pasti lebih mahal dan kompleks untuk pemrosesan datanya. Ya kalau gitu kenapa Nolan ini repot-repot banget sih? Kan bisa aja pakai kamera yang umum gitu. Jadi kan syuting juga bisa jadi lebih murah. Dan produksi itu jadi nggak ribet. Justru itu adalah inti kenapa The Dark Knight ini beda dari film superhero lainnya, Pak. Nolan gak cuma sekedar bikin film superhero. Dia pengen bikin film pengalaman sinematik yang imersif dan terasa real. Dan itu gak cukup kalau cuma pakai kamera digital biasa. Emang susah cuy kalau orang tuh udah passion bikin film gitu ya. Dia bikin film itu bukan karena dia harus bikin film, tapi dia bikin film karena cinta. Jadi dia mau kasih pengalaman terbaik buat kita-kita yang nanti akan nonton filmnya. To get that perspective shift. Pengamat visual Salik Wakuas menganalisis bahwa Pfister dan Nolan menerapkan berbagai teknik kamera guna mendukung motivasi dalam setiap adegannya. Coba nih, lihat adegan ketika Gordon, Batman, dan Harvey berdebat di rooftop ini. Gerakan kameranya muter nih, ngelilingin mereka bertiga. Movement kamera ini mencerminkan aliansi yang mulai retak dan saling hilangnya kepercayaan antara mereka. Terus di adegan ikonik di film ini ya, adegan interogasi. Bad cop, good cop antara Gordon, Batman, dan Joker. Ruangan interogasi gelap dan framing kamera terasa lebih berjarak nih. Itu karena Gordon masih berpegang pada prosedur, membentuk jarak psikologis antara Gordon dan Joker, yang mana Gordon ini merupakan simbol dari sistem hukum. Tapi nih, setelah Gordon keluar, lampu nyala, dan Batman muncul. Lalu semuanya menjadi berubah. Kamera jadi lebih dekat nih. Angle kamera juga jadi eye level. Disinilah posisi Joker dan Batman sejajar, memperlihatkan dua ideologi yang saling berbenturan. Joker membagikan ideologinya ke Batman. Ia mengatakan, See, their morals, their code, it's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be.
I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Nah, kata-kata itulah yang mendasari eksperimen kapal ferinya. Bagi Joker, ketika taruhannya sudah nyawa, topeng kesopanan dan hukum akan runtuh. Dia mau buktiin kalau orang biasa itu nggak ada bedanya sama penjahat. Sama-sama egois, sama-sama takut, dan pada akhirnya akan saling membunuh demi bertahan hidup. Eksperimen Joker itu hampir berhasil tuh. Tapi yang mungkin Joker lupa, bahwa kita sebagai manusia itu tetap punya pilihan. Orang-orang di dalam feri itu menolak untuk bermain dengan aturan di dunia yang rusak. Menolak untuk menjadi Joker. Seolah menjadi kemenangan untuk Batman, tapi sebaliknya. Joker sudah menang. Bahkan sebelum kejadian itu, tepatnya saat kejatuhan Harvey Dent menjadi Two-Face. Joker menang secara filosofis. Ia menciptakan dua jalan menuju kehancuran yang harus dipilih oleh Batman. Jika Batman membiarkan kejahatan Harvey terungkap, Joker menang karena berhasil membuktikan bahwa pahlawan bisa korup dan harapan Gotham hancur. Maka Batman menciptakan sebuah kebohongan, The Noble Lie, untuk menyelamatkan citra Harvey guna mempertahankan harapan kota Gotham. Batman mengorbankan dirinya sendiri. Dia terpaksa melanggar prinsipnya sendiri yang tadinya dia nggak mau ngebunuh. Tapi kali ini dia membunuh Harvey, hidup dalam pelarian, dan membiarkan dunia melihatnya sebagai penjahat. Joker berhasil. Ia memastikan bahwa kedua pilar keteraturan dan keadilan kota Gotham runtuh. Jadi gitu ya, sesuai yang udah kita bahas tadi, film ini dianggap masterpiece karena pendekatan superhero yang manusiawi, kompleks, dan dewasa, mengangkat konflik ideologi yang dalam, sinematografi, dan penyutradaraan visioner. The Dark Knight mengubah cara kita memandang genre superhero yang tadinya sebagai sarana escapism menjadi sarana untuk refleksi. Film ini ngajak kita untuk berpikir, apakah kebaikan bisa bertahan di dunia yang kacau? Apakah keadilan bisa ditegakkan tanpa mengorbankan kebenaran? Dan kalau kita harus milih antara kebenaran yang pahit atau harapan yang palsu, mana yang layak untuk dipertahankan? Setidaknya saat dinamika, susah banget sih, dinamika. Ayo deh, ada penekanan ya. What am I doing, man?